Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, la ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa 'azzata jundahu, wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa mukhlisina lahud-din walau karihal kafirun. Alhamdulillahilladzi harrama as-siyam ayyam al-a'yad adyafatul ibadis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah alladzi ja'ala jannata lil muttaqin, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila siratal mustaqim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Faya ayyuhal mu'minun, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wattaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala, kaifa takfuruna billah wa kuntum amwata fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Jamaah salat Idul Fitri yang saya muliakan, alhamdulillahi rabbil alamin menjadi kalimat yang paling tepat kita ucapkan pada momentum mulia di pagi hari ini, karena Allah masih terus mengalirkan nikmat yang tidak bisa kita hitung satu persatu. Di antaranya nikmat kesehatan, sehingga kita bisa hadir dan menikmati kebahagiaan Idul Fitri bersama orang-orang yang kita cintai. Banyak dari saudara-saudara kita yang tidak bisa merasakan kebahagiaan karena sakit atau sudah dipanggil terlebih dahulu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghadapnya. Semua ini harus kita syukuri agar kita tidak termasuk dalam golongan orang-orang yang kufur nikmat. Kita akan lebih merasakan penting dan manisnya nikmat Allah ketika nikmat itu sudah tidak lagi bersama kita. Seperti anugerah kesehatan yang kita rasakan saat ini, akan semakin terasa nikmatnya ketika sakit sudah menghampiri kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri yang berbahagia, pada kesempatan kali ini mari kita juga terus menguatkan ketakwaan kita kepada Allah, yang merupakan tujuan utama sekaligus buah dari perintah puasa di bulan Ramadan. Sehingga bisa dikatakan bahwa hari ini setelah kita melaksanakan ibadah puasa dengan iman dan kepasrahan diri kepada Allah, maka sikap-sikap ketakwaan sudah seharusnya bersemayam di dalam diri kita. Sikap itu diantaranya adalah keteguhan hati untuk menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Hadirin salat Idul Fitri rahimakumullah, momentum Idul Fitri juga menjadikan waktu yang tepat bagi kita untuk mengumandangkan takbir sebagai wujud mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah lah zat yang maha besar, tidak ada yang lebih besar darinya. Allah lah yang paling berhak atas segala apa yang terjadi di alam semesta, termasuk apapun yang terjadi pada diri kita. Kita adalah makhluknya yang lemah tiada daya, makhluk yang diciptakan dari tanah, yang proses penciptaannya memberikan pelajaran mendalam bagi kita, kesadaran tentang siapa kita, di mana kita, dan akan kemana kita. Sebagaimana yang digambarkan di dalam surat Al-Mu'minun ayat 12-14, bahwa kita diciptakan dari saripati tanah dengan proses yang istimewa, dengan menjadikan kita menjadi makhluk yang baru seperti keadaan kita saat ini.
Tiga ayat ini menyadarkan kita untuk kembali merenungkan betapa agungnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan betapa lemahnya kita. Jika kesadaran ini kita tanamkan dalam jiwa kita, maka bisa dipastikan kita akan senantiasa patuh dan takut dan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari tiga ayat ini kita harus menyadari bahwa kita semua berasal dari Allah dan akan kembali kepadanya. Kita berasal dari kondisi yang lemah dan akan kembali menjadi yang lemah. Kita akan melewati sebuah siklus yang berasal dari tidak ada dan akan kembali ketiadaan kembali. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Kaifa takfuruna billah wa kuntum amwata fa ahyaakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un." Bagaimana kalian ingkar kepada Allah padahal tadinya kamu mati, lalu Dia menghidupkan kamu, kemudian Dia akan mematikan kamu, Dia akan menghidupkan kamu kembali, dan kepadanya lah kamu akan dikembalikan. Jemaah salat Idul Fitri yang saya muliakan, mari jadikan Idul Fitri ini sebagai renungan suci akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus tekad untuk menjaga kesucian diri. Mari jadikan Idul Fitri ini Idul Fitri kita yang terbaik, karena kita tidak akan tahu apakah kita akan bisa bertemu dengan Idul Fitri di masa yang akan datang. Mari kita saling memaafkan dengan sesama atas segala dosa yang telah kita lakukan untuk semakin menguatkan kesucian kita. Rasulullah bersabda dalam hadisnya, keutamaan adalah bahwa engkau menghubungi orang yang memutusimu, dan engkau memberi orang yang tidak memberimu, dan engkau memaafkan orang yang menganiayamu. Hadis riwayat Hanad dalam kitab Al-Jami' As-Shaghir. Terutama meminta maaf kepada kedua orang tua kita. Mari kita ingat kembali dan kita amati bersama. Mungkin pada tahun yang lalu ataupun pada bulan Ramadan yang lalu, kita masih berkumpul bersama dengan keluarga, masih berada dalam pelukan sang ibu, dan masih merasakan cinta kasih sayang dari seorang ayah. Orang tua yang seraya menjadi cahaya dalam kegelapan, jadi penuntun dikala kita jatuh, membina dan merawat kita mulai dari dalam kandungan sampai kita dewasa. Akankah kita menjadi anak yang tidak tahu berterima kasih? Akankah kita menjadi anak yang durhaka, yang tidak melihat senyuman di bibir mereka, yang berkorban dan merawat serta membimbing kita? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jemaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah, melalui kesempatan yang penuh barokah ini, khatib mengetuk hati setiap iman kita. Seluruh amal ibadah kita, sholat, puasa, infak, sedekah, zakat, bahkan haji dan umroh kita seluruhnya tertolak di hadapan Allah jikalau ayah dan ibu kita belum meridhoi seluruh amal ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah sekalian, bisa jadi kita pernah menyakiti hati kedua orang tua kita. Mungkin beberapa hari yang lalu, mungkin beberapa bulan yang lalu, mungkin beberapa saat yang lalu. Pada tahun yang lalu kita pernah menyakiti hati kedua orang tua kita. Mungkin kita pernah berdebat ayah dan ibu kita. Beberapa kali kita bersikap angkuh dan sombong terhadap mereka. Beberapa kali kita marah pada ayah dan ibu kita. Bahkan kita menjadi musuh dalam hidup dan kehidupan mereka. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Mari kita lihat kembali bagaimana perjuangan seorang ibu melahirkan kita. Ibu melahirkan kita ke muka bumi ini. Darah bercucuran, keringat tiada terhenti. Ibu menangis di hadapan Allah. Setiap lisan keluar dari bibirnya adalah untuk anaknya. Coba kita lihat kembali ibu kita. Mereka semakin hari semakin tua, kulitnya semakin habis, semakin keriput. Ibu semakin hari semakin renta, butuh pengawasan, bahkan sakit pada saat itu. Kemana semua anak-anaknya? Kita hanya sibuk dengan urusan dunia. Kita hanya sibuk dengan diri kita masing-masing. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Beruntunglah kita yang hari ini masih bisa menatap
wajah ibunya, maka tataplah wajah ibumu dengan kasih dan sayang. Maka kita akan mendapatkan senyuman indah yang keluar dari bibirnya, senyuman indah yang ikhlas kepada anak-anaknya. Jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah, coba kita lihat kembali sewaktu ayah kita berjuang menyekolahkan kita. Ada yang 3 bersaudara, ada yang berempat, bahkan ada yang sampai 7 dan 10 bersaudara. Coba kita ingat bagaimana perjuangan orang tua kita. Ayah siang dan malam mengumpulkan uang untuk anak-anaknya menyekolahkan kita. Ibu siap gali lubang tutup lubang jikalau anaknya butuh pendidikan, ibu datang pinjam kiri kanan. Ibu tidak menghiraukan malunya, dia datang ke rumah sanak keluarganya, familinya, pinjam uang untuk anak-anaknya. Ayah keluar siang panasan, hujanan, panas terik tidak pernah ia hiraukan, hujan deras tidak pernah ia hiraukan. Ayah banting tulang, peras keringat untuk kita. Sungguh, setiap tetes keringat ayahmu tidak bisa engkau bayar dengan dunia dan seluruh isinya. Ikhlasnya ayah ibu kita mengurus kita tidak akan mungkin kita gantikan dengan emas berlian yang ada di muka bumi ini. Astagfirullah wa tubu ilaih. Oleh karena itu kata Nabi, seorang anak tidak akan pernah mendapatkan ridhonya Allah jikalau tidak ada ridho dari orang tuanya. Tidak akan diterima puasamu, tidak akan pernah diterima seluruh amal ibadahmu di hadapan Allah jikalau belum ada ridho dari orang tuanya. Ridho Allah fi ridho walidain, wa suhtullah fi suhti walidain. Jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Mungkin hari ini ada anak yang sudah tidak bisa menatap wajah ibunya, tidak bisa menatap wajah ayahnya. Hari ini masih merasakan sedih, teramat sangat rindu menatap wajah mereka. Mari kita niatkan sedekah jariah dengan niat terbaik atas nama orang tua kita. Seraya berdoa, ya Rob, hari ini kami rindu menatap wajah ibu kami rindu menatap wajah ayah kami rindu menatap wajahnya ikhlas pada kami anak-anaknya. Tapi ya Rob, kami adalah makhluk yang terbatas, kami adalah makhluk yang tidak punya apa-apa. Kami lebih cinta ibu kami ketimbang diri kami. Oleh karena itu ya Rob, anugerahkanlah kesempatan pada kami untuk bertemu dengan mereka. Pertemukan kami dengan ayah ibu kami kelak di dalam surgamu bersama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah, di hari Idul Fitri inilah waktu yang tepat bagi seorang anak untuk meraih kedua tangannya yang sudah tampak keriput dimakan usia. Rekuhlah tubuhnya, ciumlah tangan yang dulu kekar mengasuh kita, namun sekarang sudah lemah. Seraya bersimpuh meminta maaf kepadanya. Mintalah keriduan, mintalah keikhlasannya untuk bekal hidup kita, dan doakanlah agar mereka selalu mendapatkan perlindungan dan kesehatan serta kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin bukan hanya kepada kedua orang tua kita perlu juga kepada saudara kita sendiri, hanya taulan famili kita yang mungkin kita pernah memutus tali silaturahim di hadapan Allah. Pada kesempatan yang barakah ini, kita sama-sama berdiri di hadapan Allah, saling mengulurkan tangan agar setiap salah dan dosa kita terhapuskan. Semoga kita semua terjaga iman Islamnya, dan ketika kita dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita menjadi hamba yang husnul khatimah. Barakallahu li wa lakum fi hadzal yawmil karim. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina.
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن كان لهم من التابعين. أما بعد، فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته وذروا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah, marilah kita berdoa ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah berkenan dan mengabulkan doa kita. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina illa lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbana atina fid hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal 'azim yazkurkum wa la dzikrullahi akbar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habaib, ini apa kabar Habaib? Luar biasa ini sama Pak Irbatin. Masjid Banjar mengucapkan selamat Hari Idul Fitri 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin.